Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat permata, bertemu lagi kita masih pada pertemuan kali ini pendalaman materi untuk kelas 5 SD. Masih di sini tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran 4. Oke, jangan lupa sahabat permata untuk tonton video ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk sahabat yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari Rumah Cahaya Permata. Baik, kita langsung saja ke materi berikut ini. Pembelajaran 4 di sini, yang pertama kita akan belajar tentang bentang alam Indonesia. Kepulauan Indonesia jika dilihat dari udara tampak seperti permata hijau, sehingga Indonesia mendapat julukan Zamrud Khatulistiwa. Ingat ya sahabat, Zamrud Khatulistiwa. Nah baiklah, sekarang kita lihat bentang alam Indonesia di setiap pulau. Kali ini kita lihat dulu di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, di sini gunung yang bisa kita lihat yaitu ada Gunung Leuser dan Gunung Kerinci. Untuk sungainya ada Sungai Musi dan Sungai Asahan. Nah, Sumatera ini memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Untuk floranya, flora ini adalah jenis hewannya, ya jenis tumbuhannya, ada tumbuhan bungong jempa dan genanga. Untuk faunanya atau hewannya yang terkenal di sini adalah gajah, orang hutan, dan harimau. Baik, sekarang kita lanjut ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa gunung yang terkenal di sini adalah Gunung Semeru dan Gunung Merapi. Sedangkan untuk sungainya ada Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Nah, di Pulau Jawa ini banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Untuk tumbuh-tumbuhannya di sini yang terkenal adalah salak condet dan gandaria. Sedangkan faunanya di sini yang terkenal adalah hewannya banteng, ayam bekisar. Baik, kita lanjut lagi terbang ke Pulau Kalimantan. Nah, di Pulau Kalimantan jelas sungai yang paling terkenal adalah Sungai Kapuas. Ada juga Sungai Kayahan dan Sungai Barito. Di Pulau Kalimantan sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hutan hujan. Untuk floranya yang terkenal yaitu anggrek hitam. Sedangkan fauna yang terkenal adalah orangutan, kesut, owa, dan bekantan. Kita lanjut ke Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi, gunung yang terkenal ada Gunung Lompo, Bakang, dan Gunung Malino. Sedangkan untuk sungai, ada Sungai Cenrana, Malili, dan Sungai Poso. Untuk Pulau Sulawesi memiliki hutan hujan, padang rumput, dan hutan bakau. Sedangkan flora yang terkenal ada eboni dan damar, faunanya ada maleo, kuskus, dan anoa. Lanjut kita ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Untuk di pulau ini, gunung yang terkenal jelas Gunung Rinjani, ada Tambora, dan Gunung Batur. Kemudian selatnya ada Selat Alas, Selat Sumba, dan Selat Bali. Untuk di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ini didominasi oleh padang rumput yang kering. Floranya ada ajang kelicung dan cendana. Sedangkan faunanya ada komodo dan jalak Bali. Baik, kita lanjut ke Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, di kepulauan ini yang terkenal ada Gunung Gamkunora.
Gunung Ibu, dan paling terkenal Gunung Puncak Jaya atau Jaya Wijaya. Ditutupi di sini hutan hujan dan hutan bakau. Flora yang terkenal ada bunga anggrek larat dan buah merah. Faunanya di sini terkenal burung cendrawasih, burung nuri, raja ambon. Baik, setelah kita melihat bentang alam di Indonesia, di sini sahabat akan belajar menentukan, masih ya seperti pembelajaran sebelumnya, menentukan ide pokok dalam teks lisan. Nah, ide pokok. Kita ingat kembali nih langkah-langkah menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Berarti harus fokus mendengarkan. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan dalam teks. Berarti hal-hal penting apa saja yang dibicarakan di teks itu. Yang ketiga, tentukan kalimat utama dari teks lisan yang kamu dengar. Nah, tentukan kalimat utamanya. Setelah itu kita lanjut ke pembelajaran tentang masih nilai-nilai Pancasila. Kita lihat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila pada tiap-tiap sila Pancasila. Pancasila itu jelas merupakan pedoman hidup untuk masyarakat Indonesia. Kita lihat dulu nih sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Masih ingat? Baik, betul. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa nilai-nilai luhur dari sila pertama ini? Sila pertama ini mengatur hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, beribadah sesuai agama yang dianut, berdoa sebelum dan sesudah makan, kemudian bersyukur dengan apa yang didapat pada hari ini. Baik, kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua ini tentang hubungan antar manusia dengan manusia, merupakan hubungan yang sama derajatnya. Contoh, memberi bantuan kepada korban bencana alam. Ya. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sini tentang nilai kebangsaan dan masyarakat Indonesia yang bersatu. Contohnya di sini misalnya mempelajari tarian dan lagu daerah lain, terus juga misalnya belajar memainkan alat musik dari daerah lain. Itu contoh kita menghormati kebudayaan daerah lain untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian sila keempat ini tentang musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kata kuncinya di sini musyawarah mufakat. Nah, contohnya melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah. Kemudian sila kelima ini tentang setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Contohnya misalnya menghargai hasil karya orang lain. Baik, itu saja nilai-nilai luhur dari Pancasila. Nah, apakah sahabat permata sudah memahami materi yang disampaikan? Jika belum, silahkan untuk mengulang. Jika sudah, silakan sahabat permata lanjut ke soal uji kompetensi. Di sini ada 5 soal. Ayo mengisi dengan jawaban yang tepat. Soal yang pertama, Kepulauan Indonesia jika dilihat dari udara tampak seperti permata hijau. Nah, sehingga Indonesia mendapat julukan. Apa julukan untuk itu? Kedua, danau terbesar di Indonesia adalah danau apa? Nah, untuk nomor 3, untuk menentukan ide pokok dalam teks lisan, dengarkan teks bacaan dengan. Nah, untuk nomor 4,
Berkata jujur, nah di sini kata kuncinya jujur, merupakan pengamalan Pancasila terutama sila ke berapa? Soal yang terakhir, selain flora dan fauna, kebudayaan Indonesia pun beragam. Kamu memiliki kewajiban menghormati kebudayaan daerah lain. Tindakan tersebut sesuai pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa di sini tentang menghormati kebudayaan daerah lain. Baik sahabat Permata, silakan untuk menjawab soal uji kompetensi yang ini. Jika sudah, maka untuk pembelajaran 4 ini sudah selesai. Kita lanjut lagi nanti pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk sahabat Permata yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Buat sahabat Permata, ingatlah bahwa ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada dirimu sendiri dan buktikan kemampuanmu. Terima kasih buat semua sahabat Permata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.